Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rofi'i SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SMP Negeri 1 Tuger, Kabupaten Bangkalan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 1 di LPTK IAIN Madura. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Beger. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8B dengan materi pokok meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Tingkat kecamatan seperti gerak jalan dan karnaval. Gerak jalan kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baiklah anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita membaca doa bersama-sama ya, agar kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tolong untuk ketua kelas dipimpin untuk membaca doa, dipimpinnya. Mari teman-teman, sebelum dimulai kita baca doa bersama-sama. Baca doa mulai. Firmansyah, Hilya Kamila. Ini gambar apa anak-anak? Bagus sekali. Hari ini kita akan membahas tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Quran. Dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, nanti menggali dalil terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya yang ketiga, membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Dan yang terakhir adalah
menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf, ya. Baiklah anak-anak, ya, tolong ini kalian lihat, perhatikan dan dicermati. Bapak akan memperlihatkan, ya, atau memutar video pembelajaran. Tolong diperhatikan dengan baik, ya. Bisa dilihat? Ya, ini. Ini pengertian iman, ya, tolong dilihat, ya. Ini adalah dalil yang terkait iman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Tolong perhatikan. Itu dilihat dari kitab Allah. Allah, ya, turunkan kepada Nabi siapa itu? Ya, perhatikan. Ya. Zabur. Ini dari kitab Zabur. Injil. Kitab Injil. Yang terakhir kitab Al-Quran, ya. Ini sih dari kitab Al-Quran. Tolong disimak, ya. Ini ya, tolong lihat apa itu kitab, apa itu suhuf. Baiklah anak-anak, ya, sekarang tolong diperhatikan, ya, disimak baik-baik video ini, dengarkan. Nanti setelah kalian menyimak video ini akan ada diskusi. Jadi diskusinya ini bentuk kelompok. Nanti saya bentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok harus mempresentasikan ke depan, ya. Yang ikut karnaval. Baiklah anak-anak, ya, sekarang Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran. Jadi tolong kalian simak baik-baik, karena setelah kalian menyimak video pembelajaran ini nanti ada diskusi. Jadi kalian saya bentuk kelompok. Masing-masing kelompok nanti mempresentasikan ke depan, ya. Makanya kalian simak, dengarkan baik-baik video pembelajaran ini. Disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Mungkin anak-anak sudah tidak asing dengan Al-Quran, yaitu salah satu kitab Allah SWT. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan pause video ini terlebih dahulu untuk berdoa sejenak supaya apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak semuanya, apa yang terjadi ketika kita berjalan menggunakan kendaraan bermotor atau mobil, tetapi kita tidak tahu tujuannya? Kita mau kemana dan mau ngapain? Kira-kira apa yang terjadi? Ya, betul. Kita hanya akan buang-buang waktu. Kita hanya akan buang-buang bahan bakar. Bahkan bisa-bisa kita akan tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Nah, itulah gambaran begitu pentingnya kitab suci bagi kita. Kitab suci itu sebagai petunjuk bagi kita selama hidup di dunia ini. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya dengan sepenuh hati. Iman kepada kitab Allah artinya kita harus mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu benar-benar adanya sebagai pedoman hidup kita agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jika kalian ingin bahagia dunia akhirat, ya harus percaya terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat 16 disebutkan, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti kerendahannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya yang menunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam agama Islam, kita wajib percaya terhadap 4 kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Apa sajakah keempat kitab itu? Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa diutus Allah SWT untuk kaum Bani Israel, yaitu yang lebih terkenal dengan kaum Yahudi. Bahasa yang digunakan pada kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Pokok ajaran dalam kitab Taurat ini adalah perintah mengisahkan Allah SWT, larangan menyembah patung, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, perintah menyucikan hari Sabtu, larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab ini diturunkan pada pertengahan Masehi. Kitab ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab Injil diperuntukkan kaum Suryani. Kitab Injil ini menjadi pedoman kaum Nasrani agar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan isi kitab Injil antara lain
yaitu diperintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam Taurat, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kitab suci yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, yaitu mulai tahun 611 sampai 600. Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu diturunkan untuk menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran. Secara umum, isi Al-Quran berisi tentang satu akidah atau keyakinan, kedua akhlak atau budi pekerti, ketiga ibadah, keempat muamalah yaitu hubungan manusia satu dengan yang lainnya, kemudian ada tarikh yaitu sejarah. Al-Quran merupakan kitab yang jamin dunia. Sejak diturunkan sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti pula kami yang memeliharanya. Karena dalam sejarah Al-Quran diturunkan itu tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, yaitu dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 114 surat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dengan cara membacanya dan mengamalkan isinya. Nama lain Al-Quran pertama Al-Huda, yang memiliki arti petunjuk. Kedua, Al-Furqan, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Ketiga, Asy-Syifa, yang memiliki arti obat. Keempat, Az-Zikr, yang memiliki arti memberi peringatan. Kelima, Alkitab, yang memiliki arti yang ditulis. Kemudian Al-Hikmah, yang memiliki arti kebijaksanaan, dan Al-Bayan, yang artinya penerang. Kemudian perbedaan kitab dan suhuf. Wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasulnya itu ada dua, yang pertama suhuf dan yang kedua kitab. Meskipun sama-sama firman Allah, tapi perbedaannya adalah kalau suhuf masih dalam lembaran terpisah, tetapi kalau kitab sudah diberikan. Nah, perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf, dan masa berlakunya kitab itu juga lebih lama daripada suhuf. Rasul yang mendapatkan suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf atau 10 lembar, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa menerima 10 suhuf. Hikmah beriman kepada kitab Allah: pertama, memberikan petunjuk kepada manusia. Kedua, sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih. Ketiga, memberikan informasi sejarah orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Keenam, mensyukuri segala anugerah
dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima godaan dan musibah yang menimpa pada dirinya. Terakhir, bacalah Al-Quran karena setiap hurufnya akan membalas kebaikan. Orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya akan diringankan siksanya. Hadis disebutkan, manis tak malah ada Mungkin cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita pada kali ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Bila kalian memperhatikan, menyimak video pembelajaran tadi, Bapak akan mengadakan breaking sebentar ya, dimana ini tentang profil Pancasila. Tolong disimak dulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya bisa ya. Ayo sekarang kalian berdiri ya. Berdiri. Ayo berdiri. Biar saja dulu kalian, ayo berdiri. Tolong ini diperhatikan ya. Gotong royong mandiri, belajar Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo masing-masing pindah kelompoknya seperti biasanya. Membentuk kelompok seperti biasanya. Ayo pindah. Percaya dan yakin
Dalil yang terkait tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 16. Bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti kerinduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dira. Nabi Adam alaihissalam diberikan 10 suruh. Nabi Su'ib alaihissalam diberikan 50 suruh. Nabi Idris alaihissalam diberikan 30 suruh. Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan 10 suruh. Dan yang terakhir, Nabi Musa alaihissalam diberikan 10 suruh. Ini tugas ya, tugas individu kalian isi ya. Nanti dikumpulkan. Baiklah, setelah kalian pahami semua, sekarang Bapak akan menyimpulkan ya dari pertama, yaitu mengenai pengertian iman. Kenapa kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Karena beriman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga ya. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab Allah. Jadi kita bukan hanya percaya atau beriman kepada Al-Quran saja, tetapi kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah, di mana kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah itu tidak akan mendapatkan petunjuk, karena kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk atau pedoman hidup agar kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal ya. Itu intinya kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Orang yang tidak beriman itu akan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan masalah kitab dan suhuf, Allah itu tidak hanya menurunkan kitab, tapi Allah itu wahyu-wahyu Allah itu berupa suhuf. Ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf. Suhuf itu merupakan lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan sedangkan kitab adalah yang sudah dibukukan. Kita sebagai umat Islam harus percaya ya, pertama kepada Al-Quran. Al-Quran ini merupakan penyempurna di antara kitab-kitab yang lain dan selalu terjaga kemurniannya. Al-Quran ini tidak akan rusak karena yang menjaga adalah Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman ya, ini tentang kemurnian Al-Quran di Al-Quran surat Al-Fajr ya, ayat 9. Bapak bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran ini selalu terjaga. Siapa yang menjaga? Allah
lupa ya, minggu depan dipelajari bab berikutnya, yaitu menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran ya. Baik, Pak. Baiklah, sekarang pembelajaran hari ini semoga bisa kalian pahami ya. Jadi sebelum Bapak akhiri, mari kita membaca doa ya, dengan membaca suratul Fatihah. Ayo tolong dipimpin. Sebelum memasuki pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa dengan suratul Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai di sini dulu, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.